latar belakang Perang Pattimura. Nah guys, Perang Pattimura disebabkan oleh beberapa hal. Pemantik Perang Pattimura terjadi ketika VOC yang sedang menguasai Maluku melakukan berbagai penyimpangan yang mulai meresahkan masyarakat. Penyimpangan ini terjadinya pada tahun 1817. Ya, mulai dari pelaksanaan ekspedisi Hongi yang sangat menyebalkan karena adanya monopoli perdagangan rempah dan larangan memanen cengkeh di Maluku, merugikan masyarakat. Ditambah VOC juga mulai melakukan korupsi. Apalagi kepala residen di Maluku, yaitu Pandenberg, sempat memesan untuk dibuatkan beberapa kapal dagang kepada pengrajin kapal di Pulau Saparua. Dia bayarnya malah kurang, terlambat pula. Pemerintah kolonial juga gagal membendung keresahan masyarakat Maluku dalam penggunaan uang kertas. Saat itu uang logam yang masih digunakan masyarakat Maluku perlahan-lahan habis dari pengeredaran. Masyarakat pun kesulitan dalam mendapatkan alat tukar uang. Rakyat juga dibebankan pajak yang sangat tinggi. Puncaknya, pemuda-pemuda di Maluku dipaksa untuk menjadi soldado atau anggota tentara VOC di Jawa. Mereka diangkut secara paksa dengan dalih sebagai anggota milisi. Masyarakat menganggap pekerjaan soldado adalah hukuman buangan. Ya otomatis pada menolaklah. Kekerasan ini dibaca oleh Thomas Matulesi atau dikenal sebagai Pattimura yang kemudian diangkat menjadi seorang kapiten. Pattimura adalah seorang mantan militer Inggris di Ambon. Tentunya ia menggunakan pengalamannya dalam strategi militer untuk dapat memimpin serangan ke pos-pos Belanda. Lalu, apa yang kemudian dilakukan oleh Pattimura dan masyarakat Maluku dalam melawan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda? Seperti yang kita bahas sebelumnya ya guys, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang terus-menerus ini akhirnya memicu kemarahan rakyat Maluku di tengah penderitaan dan ketidakadilan yang dialami. Semangat perlawanan mulai tumbuh di dalam masyarakat. Saat itu, masyarakat Maluku mengadakan pertemuan rahasia demi membahas keresahan yang mereka alami. Pattimura yang sepakat diangkat sebagai pemimpin melakukan musyawarah dengan beberapa tokoh penting yang berasal dari Pulau Haruku, Nusa Laut, Seram, dan Pulau Saparua. Pulau Saparua ini merupakan pulau asal Pattimura ya guys. Pertemuan yang diadakan pada tanggal 14 Mei 1817 ini diputuskan agar pasukan Pattimura menyerang Van den Beek di benteng pertahanannya di Saparua, yaitu di benteng Dorsten. Jalannya Perang Pattimura. Penyerangan pun terjadi keesokan harinya, yaitu pada tanggal 15 Mei 1817. Saat itu Pattimura dibantu oleh Paulus Tiahau dan putrinya, Martha Christina Tiahau. Mereka berdua adalah tokoh besar dari Pulau Nusa Laut. Setelah 2 hari mengepung benteng Dorsten, pasukan Pattimura mulai melancarkan serangan. Dalam penyerangan ini, pasukan Pattimura berhasil menewaskan Pandenberg. Kekalahan Pandenberg membuat Gubernur Maluku Pan Modelkov merencanakan mengirim serangan balasan yang akan dipimpin oleh Mayor Berges. Pattimura yang sudah mendengar kabar tersebut mempersiapkan penyerangan dengan menaruh rajau-rajau di bibir pantai Saparua. Pada tanggal 25 Mei, Mayor Berges beserta pasukannya tewas di tangan pasukan Pattimura. Setelah 2 hari berhasil dikalahkan Pattimura, Belanda sempat menawarkan perundingan damai kepada Pattimura, tapi Pattimura sangat teguh dan menolak penawaran tersebut.
Akhirnya Belanda kembali berniat menyerah Pattimura dengan mengirimkan Opperste Groot. Pattimura lagi-lagi menerapkan strategi perang. Ia mengosongkan benteng Duurstad dan bersembunyi di hutan sampai pasukan Groot tiba di Saparua. Groot yang kemudian tiba di benteng Duurstad kebingungan karena dengan mudah menguasai benteng. Padahal saat itu Pattimura dan pasukannya sedang bersembunyi di hutan dan mempersiapkan serangan balasan. Pattimura pun tiba-tiba kembali dan mengepung benteng Duurstad. Pengepungannya yang kemudian dilanjutkan dengan serangan ini berhasil menewaskan Groot dan seluruh pasukannya. Gokil sih pahlawan kita yang satu ini. Dari sini kita bisa lihat betapa teguhnya Pattimura dalam melawan musuh dan mempertahankan martabatnya. Buktinya dia tidak mempengaruhi saat ditawarkan perjanjian damai dengan Belanda dan terus saja melawan Belanda. Apa strategi Pattimura dalam melawan Belanda? 1. Perang gerilya. Pattimura dan pasukannya menerapkan taktik perang gerilya dengan melakukan serangan mendadak dan strategi hit and run terhadap pasukan Belanda. 2. Mobilisasi rakyat. Salah satu kekuatan terbesar Pattimura adalah kemampuannya memobilisasi rakyat dari berbagai desa dan latar belakang agama untuk bersatu melawan Belanda. 3. Menjalin kerjasama. Pattimura juga mahir dalam menjalin kerjasama dengan para pemimpin lokal dan bahkan beberapa pasukan Inggris yang ada di Maluku. Salah satunya adalah kerjasamanya dengan Paulus Tiahahu dan Christina Marta Tiahahu yang sudah kita bahas di atas, untuk ikut berjuang bersama mempertahankan tanah Maluku dari penjajahan Belanda. 4. Menyerang kapal Belanda. Strategi lain yang digunakan Pattimura adalah menyerang kapal-kapal Belanda untuk mengganggu jalur perdagangan dan logistik. Taktik ini diterapkan oleh Pattimura ketika akan menyerang benteng Duurstede, ya guys, tepatnya di pelabuhan Porto di Pulau Saparua. Nah, setelah menghancurkan kapal-kapal tersebut, para pejuang Maluku terus merebut benteng Duurstede dan berhasil mendudukinya. Akhir Perang Pattimura. Perang Pattimura yang berlangsung selama beberapa bulan ini telah berhasil memberikan perlawanan sengit terhadap Belanda dengan tekad yang kuat dan semangat juang yang tinggi. Pasukan Pattimura mampu menimbulkan kerugian besar kepada pihak penjajah. Kekalahan dan kekacauan yang dialami oleh Belanda membuat mereka kesal. Pihak Belanda tentunya melakukan segala cara untuk meredam gerakan rakyat Maluku. Belanda berhasil melakukan divide et impera atau politik pecah belah dengan mengumpulkan tokoh masyarakat yang tidak suka terhadap Pattimura, seperti Pati Akon dan Domingus Thomas. Pada akhir tahun 1817, Kapitan Pattimura dan para pemimpin perlawanan lainnya berhasil ditangkap oleh Belanda. Kapitan Pattimura dan teman-temannya seperti Antoni Ribuk, Philip Latumahna, dan Said pemerintah dihukum mati oleh pemerintah kolonial Belanda pada 16 Desember 1817 dengan digantung di depan benteng New Victoria, Ambon. Namun, meskipun Kapitan Pattimura gugur, semangat patriotisme dan perlawanan rakyat Maluku tidak padam. Warisan perjuangan Pattimura memberikan inspirasi yang mendalami bagi generasi penerusnya. Semangat perang Pattimura tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui peringatan Hari Pattimura setiap tanggal 15 Mei, kita mengenang jasa-jasa para pahlawan Maluku yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi tanah air tercinta. Dengan demikian, Perang Pattimura tidak hanya tercatat sebagai sejarah perlawanan di Maluku, tetapi juga menjadi bagian integral dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kapitan Pattimura, meskipun gugur, tetap hidup dalam semangat juang rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Warisan perjuangannya mengingatkan kita akan pentingnya persatuan dan keberanian dalam menghadapi segala bentuk penindasan demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.